Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menilai peluang tercapainya kesepakatan damai di Ukraina masih kecil. Namun, ia melihat Presiden Rusia Vladimir Putin mulai menunjukkan kejenuhan terhadap konflik dan berharap Putin dapat mengambil langkah bijak menuju penyelesaian perang. Informasi lainnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dunia tidak lagi menghadapi ancaman Perang Dunia Ketiga akibat perang Rusia-Ukraina dan mengklaim dirinya berjasa mencegah konflik global tersebut. Selengkapnya hanya di One News International TV One News.com. Pusat Studi Internasional Strategis atau CSIS melaporkan bahwa Korea Utara diam-diam membangun serta mengoperasikan fasilitas rudal jarak jauh di wilayah Sinpung, Provinsi Pyongyang Utara, sekitar 27 km dari perbatasan dengan Cina. Pangkalan tersebut dinilai sebagai salah satu situs strategis karena menyimpan rudal nuklir yang mampu menjangkau Asia Timur hingga daratan Amerika Serikat. Mengutip laporan Bloomberg pada Kamis 21 Agustus 2025, CSIS memperkirakan fasilitas itu menampung satu unit setara brigade dengan 6 hingga 9 rudal ICBM serta peluncur bergerak. Kompleks tersebut juga terintegrasi dengan penyimpanan hulu ledak, sistem transportasi, dan infrastruktur pendukung yang memungkinkan peluncuran dilakukan dalam waktu singkat apabila terjadi krisis. CSIS menyebut pembangunan pangkalan dimulai sejak 2004 dan sebagian besar rampung pada 2014. Sejak saat itu, fasilitas tersebut terus dikembangkan sehingga kini diyakini lebih kuat dan sulit dihancurkan dibandingkan perkiraan sebelumnya. Temuan ini, menurut CSIS, menegaskan bahwa kemampuan nuklir Korea Utara tidak hanya bertambah besar, tetapi juga semakin terbesar sehingga menyulitkan upaya penghancuran dalam serangan pendahuluan. Laporan ini muncul bersamaan dengan pernyataan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang menyerukan percepatan ekspansi program nuklir negaranya. Seruan tersebut disampaikan di tengah latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dianggap Pyongyang sebagai bentuk provokasi. Pangkalan nuklir yang berlokasi dekat dengan wilayah Cina dipandang berpotensi memperumit hubungan Korea Utara dengan Beijing, sekaligus menambah dimensi baru dalam ketegangan kawasan. Kondisi ini membuat perhatian dunia kini tertuju pada langkah lanjutan yang akan diambil Washington, Seoul, dan Beijing menghadapi perkembangan terbaru dari program nuklir Pyongyang. India berhasil menguji coba rudal balistik jarak menengah berkemampuan nuklir Agni 5 dari lokasi uji terpadu di Candipur, Odisha pada 20 Agustus 2025. Uji coba ini berada di bawah komando pasukan strategis dan memvalidasi seluruh parameter operasional serta teknis rudal. Kementerian Pertahanan India menegaskan uji coba tersebut menjadi bukti komitmen negara itu mempertahankan postur pencegahan minimum yang kredibel. Agni 5 yang dikembangkan oleh DRDO merupakan rudal jarak jauh tercanggih dengan jangkauan lebih dari 5.000 km.
Rudal ini dilengkapi teknologi navigasi, pemandu, hulu ledak, dan propulsi modern yang memperkuat pencegahan nuklir India. DRDO juga tengah mengembangkan varian baru, termasuk rudal penghancur bunker dan versi dengan jangkauan hingga 7.500 km. Uji coba India tersebut menimbulkan kekhawatiran di Islamabad, terutama bagi pemerintah Pakistan dan militer yang menilai langkah itu mengancam stabilitas regional. Strategic Vision Institute atau SVI memperingatkan bahwa program rudal India meningkat pesat sejak bergabung dengan MTCR pada 2016. Lembaga itu menilai varian rudal India di masa depan yang berjangkauan lebih dari 8.000 km berpotensi menargetkan kota-kota besar dunia seperti Washington, Moskow, dan Beijing. SVI pun menyerukan komunitas internasional untuk menekan India agar menahan diri dari langkah destabilisasi dan lebih mengutamakan dialog. Sejumlah negara Uni Eropa mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menempatkan jet tempur siluman F-35 di Rumania guna memperkuat perlindungan terhadap Ukraina dari ancaman Rusia. Desakan itu muncul seiring pembangunan pangkalan udara terbesar NATO di Eropa yang berlokasi di Rumania. Dalam pertemuan di Washington pada 18 Agustus bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para pemimpin Eropa, Trump menegaskan tidak akan mengerahkan pasukan darat ke Ukraina, namun membuka peluang memberi dukungan udara sebagai bagian dari jaminan keamanan Amerika Serikat. Selain jet tempur, negara-negara Eropa juga meminta akses satelit GPS Amerika Serikat, dukungan intelijen, serta pengiriman sistem pertahanan udara Patriot dan NASAMS. Hingga kini, Washington belum memberi tanggapan resmi, sementara Inggris dan Prancis lewat koalisi yang bersedia menyatakan siap mengerahkan pasukan penangkal di Ukraina. Rusia sendiri disebut terbuka pada gagasan jaminan keamanan, asalkan mekanismenya melibatkan Cina, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis secara setara.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa 19 Agustus 2025 menyatakan harapannya agar Presiden Rusia Vladimir Putin dapat bersikap lebih bijak dan bergerak menuju penyelesaian perang di Ukraina. Menurut Trump, Putin kemungkinan sudah lelah dengan konflik berkepanjangan meski dirinya menilai peluang tercapainya kesepakatan masih tipis. Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Trump menjamu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersama sejumlah pemimpin Eropa di Gedung Putih untuk membahas langkah perdamaian. Pertemuan itu digelar usai KTT antara Trump dan Putin di Alaska, Jumat pekan lalu. Sementara itu, terkait jaminan keamanan bagi Ukraina, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengirim pasukan darat. Namun ia menyebut beberapa negara Eropa siap menurunkan pasukan, sementara Amerika Serikat akan fokus memberikan dukungan dalam bentuk lain. Sebuah drone militer Rusia dilaporkan memasuki wilayah udara Polandia dan meledak di sebuah lahan pertanian di timur negara itu. Menteri Pertahanan Polandia, Władysław Kosiniak-Kamysz, mengatakan negaranya kembali menghadapi provokasi dari Rusia setelah pesawat nirawak meledak di desa Oshiny sekitar 100 km dari Warsawa dekat perbatasan Ukraina dan Belarus. Ledakan yang terjadi di ladang jagung itu tidak menimbulkan korban jiwa, meski sejumlah rumah di sekitar lokasi mengalami kerusakan pada jendelanya. Kosiniak-Kamysz menilai insiden itu terjadi pada saat yang sensitif ketika ada upaya perundingan damai untuk mengakhiri perang. Ia menyebut Moskow justru kembali memicu ketegangan. Polandia selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung utama Ukraina dengan menampung lebih dari 1 juta pengungsi serta menjadi jalur utama bantuan kemanusiaan dan militer barat ke Kiev. Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski, turut mengecam pelanggaran wilayah udara tersebut. Melalui unggahan di X, ia menyatakan Kementerian Luar Negeri akan menyampaikan protes resmi terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab. Media lokal menerbitkan rekaman video dan foto yang menunjukkan ledakan serta puing-puing drone termasuk mesin dan baling-balingnya. Sementara itu, Jenderal Dariusz Malinowski menyebut pesawat tersebut merupakan drone tipuan yang tidak dipersenjatai, namun membawa hulu ledak penghancur diri. Drone dan rudal Rusia diketahui beberapa kali melintasi wilayah negara anggota NATO,
termasuk Latvia, Lituania, Polandia, dan Rumania sejak invasi ke Ukraina berlangsung lebih dari 3 tahun lalu. Insiden di Polandia ini terjadi kurang dari sebulan setelah kasus serupa dilaporkan di Lituania ketika sebuah drone militer Rusia terbang dari wilayah Belarus. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dunia tidak lagi menghadapi ancaman Perang Dunia III akibat perang Rusia-Ukraina dan mengklaim dirinya berjasa mencegah konflik global tersebut. Trump menuding mantan Presiden Joe Biden memprovokasi perang dengan mendorong Ukraina bergabung ke NATO meskipun Moskow memiliki kekhawatiran yang sah. Dalam podcast bersama Mark Levin, Trump mengatakan saat dirinya mulai menjabat awal tahun ini, perang Rusia-Ukraina sudah mengarah pada risiko pecahnya perang dunia. Namun ia menegaskan bahwa sekarang publik tidak perlu khawatir lagi soal kemungkinan perang dunia III. Meski begitu, Trump mengakui penyelesaian perang Rusia-Ukraina masih belum jelas dan membutuhkan proses panjang. Sejak menjabat kembali, Trump mengambil pendekatan berbeda dari Biden dengan membuka kembali jalur diplomasi tingkat tinggi ke Moskow. Pekan lalu, ia bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska, pertemuan pertama kedua negara sejak perang pecah pada Februari 2022. Trump menyebut pembicaraan itu sangat produktif dan realistis dalam membuka jalan menuju perdamaian. Gedung Putih melalui Sekretaris Pers Caroline Leavitt menyatakan kini ada cahaya di ujung terowongan untuk perdamaian abadi, meski prosesnya akan memakan waktu. Sementara itu, Rusia tetap menuding perang di Ukraina sebagai konflik proksi Barat, namun menyambut baik sikap Trump yang dianggap tulus ingin menyelesaikan perang. Angkatan Udara Amerika Serikat memamerkan pesawat tempur B-21 Raider baru-baru ini. Pesawat itu ialah pengebom siluman generasi terbarunya yang terbang di atas awan. Pesawat ini memiliki daya serang penetrasi ganda. Menurut laporan, Amerika berencana untuk mengakhiri era B-2, lalu bomber B-21 akan menjadi masa depan. Dengan adanya pesawat pengebom B-21 Raider, Angkatan Udara Amerika Serikat dinilai meningkatkan daya serang jarak jauhnya.
Sebagai informasi, B-21 Raider adalah pesawat pengebom siluman dengan kemampuan penetrasi ganda yang mampu membawa amunisi konvensional dan nuklir. B-21 akan menjadi tulang punggung kekuatan pengebom Angkatan Udara Amerika Serikat di masa depan yang terdiri dari B-21 dan B-52. Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 2024 merilis gambar yang menunjukkan pesawat pengebom tersebut terbang di atas awan. Sementara gambar lain menunjukkan pesawat tepat di atas landasan pacu. Angkatan Udara mengatakan dalam sebuah pernyataan kalau pesawat tersebut terus mengalami kemajuan untuk menjadi tulang punggung armada pesawat Amerika Serikat. Pesawat ini dikembangkan oleh Northrop Grumman di bawah program Long Range Strike Bomber atau LRS-B. Angkatan Udara Amerika Serikat berencana untuk membeli setidaknya 100 pesawat pengebom B-21 dengan kemungkinan menambah jumlahnya menjadi 200. Serangan drone Ukraina pada malam hari memicu kebakaran singkat di salah satu kilang minyak terbesar di Rusia Selatan. Serta sebuah rumah sakit di kota Volgograd, kata pihak berwenang Selasa dini hari. Gubernur wilayah Volgograd mengatakan kebakaran itu disebabkan oleh puing-puing yang jatuh ketika sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat tak berawak Ukraina di langit. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah menghancurkan 13 pesawat tak berawak Ukraina di wilayah Volgograd. Selain 5 pesawat tak berawak, masing-masing di wilayah Rostov dan Crimea yang dianeksasi. Akibat serangan itu tidak ada yang terluka. Tempat otoritas penerbangan sipil memberlakukan pembatasan penerbangan sementara. Beberapa jam setelah pernyataan gubernur, otoritas setempat memberitahu media pemerintah bahwa api telah padam. Kilang minyak Volgograd adalah kilang minyak terbesar Lukoil di Rusia Selatan. Serangan pesawat nirawak Ukraina melumpuhkan operasi di fasilitas tersebut Kamis lalu. Pemrosesan minyak di kilang telah ditangguhkan setidaknya hingga pertengahan September, Reuters melaporkan pada hari Senin.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wanis Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.